Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lajengipun wonten ing punika badhe kula aturaken kaitanipun kalian konsekuensi sebagai seorang muslim. Konsekuen yang pertama adalah mengimani Islam. Jadi konsekuen sebagai seorang muslim, urutan yang pertama harus ada iman. Insya Allah panjenengan sampun kalebet golonganipun tiang-tiang ingkang beriman, punya iman. Nah, tandanipun wong sing di iman niku catetanipun onten sekawan. Terus konsekuensi yang pertama adalah mengimani Islam, dan orang yang beriman itu tandanya 4. Yang pertama adalah takwa. Takwa menika arti yang umum, nek onten dawe ditindake, nek onten larangane ditinggalke. Niku catetanipun orang yang beriman. Kita bangsulaken dhateng panjenengan sakula. Perintahe yo dilakoni, larangane yo sok-sok nglakoni, disengaja napa tok-tok ora ngerti. Nek perintah niku semampune, ning nek larangan gelem ra gelem kudu ditinggalke. As ngomongke umpama cara nggen kula ki bar tetanduran nang sawah, ngomongke sawah mlipir-mlipir tekan ngrasani tanggane. Dados catetane wong sing iman nomor 1 kudu takwa. Nomor 2 yaiku kudu rasa syukur. Orang yang beriman itu harus merasa bersyukur apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Ya ming jenengan kula ki le syukur karo le grenengan akeh endi? Akeh pundi, Bu? Oh ngono. Jujur kok nggih Bu nggih. Blayange karo sembayange akeh endi? Niku. Dados jenengan kula niki kalau masuk dalam kategori iman yang benar, orang yang beriman, dikatakan orang yang beriman ini harus merasa bersyukur apa yang telah diberikan Allah saat ini, walaupun kita masih diperkenankan minta tambahan. Dadi nek wis duwe duit 5 yuta ki ya wis bersyukur, ning ya etuk njaluk tambahan. Caranya menjemputnya mungkin macam-macam, dengan sedekah pagi, dengan sholat duha. Tengriku ra onten bacaane Allahumma ingkana rizki fis samai fa'angzilhu wa ingkana fil ardi fa'akhrijhu. Ya Allah, kalau rezekimu masih di langit, minta diturunkan. Kalau masih di dalam bumi, minta dikeluarkan.
Jadi makna yang kedua orang yang beriman atau catatannya adalah selalu bersyukur. Yang ketiga adalah orang yang beriman itu harus punya rasa malu. Isin. Okeh saiki wong sing dorandi isin hanya karena mengejar popularitas. Jenengan remen nonton TV nopo remen nonton HP? Dua-duanya ndak? Wah, alhamdulillah hebat. Ya nek TV saiki kalah karo HP. Nonton sing saged buka TikTok, sing ditonton TikToke sing apik-apik apa sing elek-elek kuwi ya monggo. Ning sing gampang cepet terkenal ki malah sing nek sing apik-apik pengajian ki ming dilewati. Nonton TV ki ya sing ditonton sinetron, nek pengajian diliwati. Zaman durung TV, urung seperti sekarang radio ki angger pengajian dipindah. Nah, terutama sing okeh randisin ki dari sisi penampilan adalah seorang wanita, ibu-ibu. Karena apa? Wanita ini auratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki masuk kategori aurat kecuali telapak tangan dan muka. Sing tindak teng majelis niki jilbabe nek pengajian poteng dalem nggih pun dosami jilbaban, Bu. Halo. Putra putri jenengan niku nggih pun dosami menutup aurat napa dereng? Kebanyakan le nutup aurat ala barat. Yo nggo jilbab ning jilbabe cilik, klambine isih ketat. Tobi jenengan nek nonton senam niko ibu instrukture yo nggo jilbab. Tapi postur bentuk tubuhnya masih seperti itu. Itu belum menutup aurat. Sebenarnya kalau wanita itu jilbabnya ya jilbab yang sampai dada. Lumayan gue jilbab bangane ora. Kalian jawab kok ngono ya. Jadi kadang-kadang jilbab itu hanya mengejar mode. Mingetrene sakniki gue jilbab. Padahal tidak. Kan ada jilbab hati yang lebih biar jilbabmu meredam nafsu, pesona jilbabmu anggun di wajahmu, sekilas senyummu menambah ayu. Tapi yang paling penting adalah jilbab hati. Kalau kita secara fisik ditutupi aurat dengan jilbab, tapi hatinya hanya niatnya untuk mengejar ngetreni sakniki, bukan karena tulus dari hati, itu masih dipertanyakan imannya. Jadi orang yang beriman yang ketiga tandanya adalah duwe rasa isin, malu.
Kemudian yang keempat adalah wong iman kuwi tandane ora neson, sabar. Dadi nek gampang nesu imane isih dipertanyakan. Dadi sing gampang nesu ki bapak napa ibu? Tuh ngaku. Padahal ibu ki yo sabare yo luar biasa, ning nek semuni nesu wah le ngendhek angel. Nek bapak ditikoni nondi le nang sawah, ning nek ibu saking ndak pundi Bu? Pasar. Apa ngono le jawab? Mboten nang pasar, jeleki kok pasar saiki apa-apa larang. Padahal le tekon ming saking pundi nyeritake isine pasar. Urung marem nek urung diceritake. Jadi Bapak Ibu, sabar catatan orang yang beriman. Konsekuensi yang pertama adalah mengimani Islam. Setelah itu yang kedua konsekuensinya adalah mengilmui Islam. Dadi nek iman wis ana niku durung cukup nek durung golek ilmu. Lah carane ibu-ibu lek golek ilmu enjing niki tindak teng majelis. Kula ra yakin kok jenengan teng dalam ki gelem buka buku agama tentang hadis utawa akhlak, sok buka napa jenengan teng dalam? Buka mboten? Mboten. Mula nek angel buka nang omah wis tindak teng majelis. Wis ganjarane luwih apik katimbang salat sunat. Ganjarane gedhe. Engko mulih lali ya ora apa-apa. Besok mangkat meneh. Mula nek ngaji di bulan baleni aja nesu. Wong masalahe menungso ki akeh laline. Ketimbang elinge. Jadi mengimani setelah itu harus mengilmui. Nek wis di iman harus diperbanyak golek ilmu. Apa-apa ki nek ra didasari ilmu, aktivitas kita ini mungkin tidak ternilai ibadah. Karena ibadah yang tidak didasari dengan ilmu itu tidak diterima. Waton nglakoni ning ora didasari ilmu akan rusak. Jadi cari ilmu dari lahir sampai ke liang kubur, dalam artian sebelum meninggal kita tetap wajib golek ilmu. Mula konsekuensine seorang muslim nek wis di iman kudu golek ilmu, khususnya ilmu kaitan dengan Islam. Sekarang kan banyak anak-anak ini nek ora iso komputer rasane piye, nek ora kuliah rasane piye, tapi nek ora iso ngaji ana sing biasa bangga jadi dokter, jadi profesor, doktor, tapi nek ora iso ngaji kan rugi. Nek ora sekolah zaman urung PPKM, ora sekolah ditekokke le napa ra mangkat. Tapi kadang-kadang wong tua dalam hal meraih atau mencari ilmu agamanya ora nang masjid dinengke wae, ora ngaji dinengke wae. Tak niki nggen kula ngapunten nek ngene jenengan niku masjid krisis anak-anak muda.
Dadi penghunine masjid ki nggen kula ya tuwa-tuwa. Termasuk sing ngaji iki akeh ya sing amang awasi sing enom wonten mboten onten paling siji loro. Dalam arti remaja yang belum nikah ada ndak? Ada ndak ini kecuali anak-anak itu. Angel sakniki niku. Mula jangan sampai kita terlelap mencari ilmu untuk mengejar dunia tapi ilmu akhirat ditinggalkan. Apalah gunanya kita kaya raya, apalah gunanya kita mempunyai anak yang berhasil dalam studi umumnya, menjadi dokter, menjadi dosen dan sebagainya, tapi ra iso maca Quran. Rugi. Maaf. Jadi mengilmui ini khususnya dalam beragama Islam ya hubungannya dengan kebahagiaan akhirat. Jangan terlelap hanya studi umum tanpa mengindahkan atau meninggalkan ilmu agama untuk kebahagiaan akhirat. Jadi setelah punya ilmu, konsekuensinya yang ketiga adalah mengamalkan. Dhuwure sepiro ilmunya, kalau tidak diamalkan rugi juga. Maaf, dulu saya punya ilmu saya yang saya cecep atau saya belajarnya ini di perusahaan. Aku mbiyen duwe keahlian jadi tukang jok kursi. Benak kene onten kursi-kursi sing rusak niku. Tapi saya juga berkeinginan menurunkan ilmu saya. Saya punya anak buah, tak didik bisa membantu saya, buasan pinter keluar. Saya ndak apa-apa, ndak rugi. Karena selama ilmunya itu dipakai untuk menghidupi keluarga, saya kecipratan ganjarane. Terus sekarang juga sana punya job sendiri. Bahkan ada dulu yang lewat saya langsung ke sana, saya nggak marah, nggak rugi. Karena dia bisa dari saya. Dan saya akan dikirimi sampai saya mati, ilmu sing manfaat itu akan kami bawa bekal untuk nantinya. Tapi kadang-kadang juga ada sing duwe keahlian, mungkin chat, tetapi anak buahnya tidak pernah dikasih ilmunya piye carane iso ngechat sing apik. Itu sebenarnya malah rugi. Kalau saya sekarang keluar nggak merasa rugi, karena kalau setiap saya ada, sana juga masih mau mengerjakan punyaanku. Dan enaknya seterusnya saya tidak menjadi tukang gitu loh. Hanya cukup sebagai marketing. Nah, demikian pula kalau kita sudah mencari ilmu agama tentang umpamanya berkaitan dengan aurat atau bersuci, toharoh, kita sudah punya, tapi tidak diterapke. Ibu pernah nampi pelajaran toharoh? Bersuci, wudhu, nate. Nah, terus kemudian apakah kita juga sudah ngeterapkan sesuai ilmunya? Kita insya Allah sudah. Tapi ada Bu, yang sudah paham, sudah dikasih ilmunya berkaitan bersuci. Saya amati masih ada wudhu, kui pas nggak kaki, ora digosok nggo tangan, ning ming kakine
dipaske nggen panturan, kakine dibolak balik. Onten saya melihat langsung. Tapi saya nggak tahu yang melakukan itu sudah pernah dapat ilmunya atau belum. Nek wis itu berarti kan belum diamalkan. Kita dapat ilmu berkaitan bahwa sholat sunat suruk itu akan mendapatkan pahala seperti kalau kita naik haji. Sudah dapat ilmunya, tapi konsekuensinya apakah kita sudah pernah melaksanakan sholat itu atau belum? Bu, penate dereng nindak ke sholat sunat suruk, Bu. Dan ada dua versi pendapat, tapi kalau ngantepi sing setunggal. Pendapat kalian sholat sunat suruk itu sunnah, maka boleh dilaksanakan di rumah. Pendapat yang satu, salat sunat suruk itu berkaitan kalian jamaah subuh nong masjid. Berarti salat sunat suruk saya mantep dilaksanakan di masjid. Jenengan ajeng ngangge sing pundi masalahipun. Sekarang salat subuh jam berapa nggih? Masuk salat subuh jam berapa Mas Surajiman? Jam 4. 4:10. Ya. Sekarang suruknya jam 4:30 lebih 1 menit kalau nggak salah. Suruk itu terbit matahari, tapi pas terbit tidak boleh sholat. Menunggu paling cepat 5 menit dari waktu suruk itu baru sholat. Nek pas 31 terbit kok sholat, enggak boleh, larangan. Pas terbit matahari itu dilarang sholat. Jadi setelah itu paling cepat 5 menit, paling aman 10 menit itu baru sholat sunat suruk. Tapi rangkaiannya itu harus subuh berjamaah, bar subuh menunggu terbit, tidak boleh tidur. Kajian, baca Quran, zikir, setelah sampai ke suruk tambah 5 menit atau 10 menit baru sholat. Jadi nek bar subuh turu terus engko bar terbit salat iku ora sah le salat. Karena berangke dengan jamaah subuh. Niku ilmune. Maka wis di ilmu nek jenengan dereng nate ngerti, sakniki pun kula aturke benjing mari bareng-bareng kita terapkan. Yo nek ora iso pendak dina nek pas poso. Nek pas poso kok ya iso abot, ya rong poso. Nek rong poso kok ya urung nglaksanake setahun, kok setahun, selama hidup sekali ya bangeten. Nggih, kan abot nek ra kulino. Biasane le datang masjid ngantos redawan iki kan nek poso. Nggih. Kalau saya tidak ada udzur halangan, itu saya juga punya ilmunya, nate nyecep ilmunya, saya juga ingin sekali melakukan itu. Kalau tidak ada acara, insya Allah. Jadi seperti tadi pagi, saya juga menunggu suruk dengan baca Quran karena tidak ada temannya. Biasanya ada temannya itu kalau pas hari Ahad besok pagi, karena subuh bar subuh gen kula onten kajian subuh sampai waktu suruk. Setelah itu do menunggu terus baru melaksanakan suruk. Kembali konsekuensi yang ketiga setelah mengilmui harus mau mengamalkan.
Kemudian yang keempat konsekuensinya iya benar ya yang keempat. Yang keempat setelah mengamalkan harus mau mendakwahkan. Itu konsekuensinya. Jadi SD iman, di ilmu, diamalke, sing nomor papat harus mau menyampaikan atau mendakwahkan. Jadi Ibu, Bapak pagi ini ke majelis ini nanti pulang ada yang tidak berangkat ditanya, Bu, saking tidak ngaji nggih. Wah, kula mboten saged mangkate. Wau napa isiane? Jenengan jawab mboten Bu nek ditangleti ngoten niku. Jawab, aku mau lali. Karena menurut Ustadz Makhraji itu ikhlas itu dituntut sampai ke itu Bu. Jadi datang ikhlas, sampai di sini ikhlas mendengarkan, menerima, dan ikhlas yang benar itu sampai di rumah masih ingat, kemudian ditindaklanjuti. Jadi ikhlas itu berat. Orang yang ikhlas mangkat mulai lali. Ya walaupun itu masih lumayan katimbang sing babar blas. Jadi kita harus mau mendakwahkan, menyampaikan kalau ditanya selama kita paham. Nek kita tidak paham, dijawab apa adanya. Maaf, aku mau ki yo ngrungokke ning mlebune nang kuping tengen terus metu nang kuping kiwa alias lali. Enake nek arep jenengan ki ngerti tenan apa sing diaturke mau, sing disampaikan, jenengan buka teng channel napa Mas Surat Jiman? Masjid Ar-Rahmah niku teng lewat Facebook. Yeah. Atau lewat UST Zulianto Official. Jeming ora lali subscribe. Like. Itu biasanya saya ulangi di situ Bu. Ming yang kemarin saja kok kurang bagus jadi tidak saya upload di sana. Dalam arti suaranya kurang bagus yang kemarin. Jadi mohon maaf, itu bisa menjawab setelah kita dapat ilmunya, kita amalkan, kemudian bareng-bareng yuk disampaikan. Jadi tuntutan konsekuensi orang muslim itu seperti itu. Jadi nek mlebu teng Islam ki yo sing penuh, sing kafah, aja ming setengah-setengah. Konsekuensi yang keempat adalah setelah kita mengamalkan, ayo bareng-bareng kita ikut mendakwahkan. Dakwah itu tidak harus menyampaikan ayat-ayat Allah, tidak harus menyampaikan dengan hadis, tidak. Kita mendakwahkan dengan ucapan-ucapan lisan kita yang bagus, itu sudah masuk dakwah. Ajak-ajak mangkat ngaji, kuwi wis melu dakwah. Sesuatu yang kita lakukan baik, kita mengajak, itu juga sudah dakwah. Jadi tidak harus diartikan dakwah itu harus menyampaikan ayat Allah, hadis atau sesuatu yang berkaitan dengan agama. Tidak, pokoknya semua yang kita lakukan dan itu baik, manfaat, kita sampaikan ke orang lain, itu sudah masuk dakwah. Menyampaikan tabligh gelem
Ngethok tularke ilmune, sing pinter masak ya disampaikan berkaitan masak soto nek arep enak ki ngene iki, bumbune semene iki. Itu sudah masuk dakwah Bapak Ibu. Ya okeh nek kaitan kalian pengajian nompo dinggo dhewe terus ora gelem menyampaikan masalahnya, alasannya wedi ndak kleru. Nek alasannya wedi ndak kleru terus kapan arep mulai? Ora maju, Bu. Kula niku nggih akeh klerune. Mula nek ngaji niku nek kula kleru jenengan ngerti kudu jenengan instruksi kleru, Pak. Nek jenengan ngerti ra gelem benerke dosaku jenengan yo melu nanggung. Nek ngerti kok meneng wae. Ya nek tidak sekarang nanti di belakang saya pernah ditegur, Pak tadi keliru. Saya koreksi, oh iya maaf. Terus berikutnya saya saya minta maaf yang benar begini. Nah, dulu Pak Juwono tanate tanglet, Pak Haji Juwono tanglet kaitanipun apa bedane silaturahmi sama silaturahim. Nah, saya juga setelah itu saya pelajari lagi dan kebetulan saya menemukan ternyata silaturahmi sama silaturahim itu hanya beda ucap, maknanya sama. Itulah. Dari dua kata silah dan rohmi atau rohim, menyambung dan apa? Kasih sayang. Itu bermakna seperti itu. Hanya beda ucap. Jadi kalau memang saya tidak bisa jawab, di belakang saya ulangi lagi, saya pelajari. Kalau tidak ketemu, saya tanyakan kepada guru yang lebih. Ya, jadi Bapak Ibu, setelah kita mengamalkan, mendakwahkan, dan yang terakhir konsekuensi sebagai seorang muslim adalah sabar. Seperti catatan orang yang beriman. Jadi konsekuensinya nek wong Islam ki pancen kudu duweni sabar. Mula dalam ayat Allah juga disebutkan wasta'inu bisobri wassalah. Jadikan sobar dan sholat sebagai penolongmu. Kemarin saya juga diuji kesabarannya. Wong aku wis bener jumlahku kok ditubruk. Nek kula muring-muring rak ya wajar, wong aku bener kok ditubruk wajar. Ning karena saya juga melihat aku muring-muring ya ora ana gunane, apa aku nek muring-muring terus kono tanggung jawab. Nah kan rugi nek aku muring-muring. Cuman saya berpesan, Mbak, alangan ki ora ana sing njaluk. Gandeng ki alangan tapi dicatet ya, Mbak. Sesuk neh aja dibaleni. Saya hanya menyampaikan seperti itu. Sesuk neh aja dibaleni. Nek ngeten iki jenengan yo ngrugekke aku, jenengan dhewe ya rugi. Untung jenengan ora apa-apa. Nek iku mau jenengan yo melu nlesep nang ngisor kendaraanku rak ya aku ndedak ribet. Nah, karena juga kami totalan lah wong dikruyuk wong akeh kok nggih. Dan aku malah dikruyuk sing nubrane kowe. Jadi ini kita sebagai seorang muslim konsekuensinya harus sabar. Jangan gampang marah lah. Masalahnya nek gampang nesuki pembuluh darah munggah, engko didelok saka sawangane raine welek. Nek wong nesu ki ra ono sing nyenengi kok nggih. Ayune kaya ngapa nek nesu dadi elek. Kuwi mergane sing nyawang ora seneng. Ning nek sing nyawang nesu, wah kowe nek nesu malah saya.
Mergane sing nyawang seneng. Nek oke nek wong nesuni kok sing nyawang do sebel kok. Nggih. Mula sabar harus kita punyai dalam jiwa atau hati kita. Kalau kita konsekuen, ya, jangan sidik-sidik nesu, sidik-sidik main kekerasan, jangan. Rasulullah waktu nyuapi pengemis buta di pojok pasar, nyuapi niku sing disuapi pengemis wong Yahudi niku ngunek-unek ke Rasulullah karena buta. Muhammad iki wong sing paling jelek, elek wis pokoke elek-elek. Padahal sing dielek-elek sing nyuapi. Tapi Rasulullah ngerti yo sing nyuapi. Nah, orang ngono kuwi. Tapi diam tetap dengan lembut nyuapi pengemis itu. Bahasan Rasulullah sido, Abu Bakar tanya pada putrinya Aisyah, istri Rasulullah. Aisyah, kira-kira sing ditindaki Rasulullah yang belum saya lakukan apa? Oh ada ya. Satu, setiap pagi itu Rasulullah pergi ke pasar nyuapi pengemis. Nah, kemudian Abu Bakar, Rasulullah sampun sido, Abu Bakar mencari pengemis itu. Setelah ketemu disuapi. Nah, pengemis ini kuat disuapi niku awalnya masih merasa sama yang kemarin menyuapi, tapi ternyata itu sudah Abu Bakar. Tapi selama nyuapi itu pengemis masih ngomel, ngelek-elek Rasulullah. Tapi Abu Bakar beda dengan Rasulullah. Rasulullah dielek-elek tetap lembut, le nyuapi. Mbasan Abu Bakar sing nyuapi, Rasulullah dielek-elek karo pengemis sing buta niku wau le nyuapi saya kasar. Saya kasar lah pengemis niku wau krasa. Lah nak, berarti bahasanya kita berarti bukan yang kemarin nyuapi saya ya jenengan, bahasa kita seperti itu. Iya, aku cenudu ngerti yo, sing nyuapi kemarin itu Muhammad Rasulullah. Sekarang saya Abu Bakar. Oh pantesan. Akhirnya pengemis itu menangis dan alhamdulillah masuk Islam. Nah, karena apa? Karena dengan kesabarannya Rasulullah. Tapi zaman saiki banyak dalih. Sekarang itu lawannya ini radikorasi ora iso dibenerke. Maka sekarang banyak dai-dai yang tidak terasa itu hanya diadu domba. Jenengan saya tidak menyebutkan nama-nama. Sekarang satu persatu dipangkas, masuk ke penjara sing ora srek karo pemerintah sekarang. Nah, kita hati-hati. Mari kita mendakwai dengan ilmu yang kita miliki, jangan kemana-mana, dari keluarga kita sendiri dulu. Nek awake dhewe wis nglakoni, keluarga kita sudah, baru mengajak ke tetangga. Tapi kan nek cara dukun ki nang keluarga nang kiwa tengene ora dikenal. Sing mengenal malah orang lain. Kalau kita sebagai seorang muslim kalau bisa tidak seperti itu. Awali dari diri kita sendiri, keluarga kita, kemudian kita mengajak ke tetangga, masyarakat pada umumnya. Mbok pilih mekaten, saged kula aturaken. Sering saya mengatakan mulai boleh terlambat, tetapi selesai harus pas. Sekarang sudah jam
7:05. Mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.